Halo, sahabat saksi korban. Hari ini di LPSK kita kedatangan tamu istimewa. Ada Mbak Mary Chen, Mbak Halis Putri, dan Mbak Fitri. Nah, kita tentu udah sering dengar ya, atau tahu bahwa kalau idola-idola itu pasti punya penggemar. Dan biasanya memang penggemar-penggemar itu agak di luar nalar gitu. Entah kenapa seseorang itu digemari. Kebanyakan si artis, penyanyi, bintang film, ya, yang bahkan ada almarhum Deddy Kempot. Apa tuh, Sobat Ambyar? Ya, Sobat Ambyar. Sobat Ambyar, ya. Luar biasa, penggemarnya banyak banget. Ya. Nah, hari ini kita juga ketemu penggemar yang unik. Ibu-ibu ini di sini juga banyak kawan-kawannya di sini yang kumpul bersama kita di LPSK. Mereka datang ke LPSK. Mereka ini para penggemar Richard Eliezer yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Jakarta Selatan sebagai terdakwa atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Untuk tahu lebih dalam, kenapa sih mbak-mbak yang cantik ini pada jadi penggemarnya Eliezer? Nah, kita tanya ya satu-satu. Mbak Mary bisa perkenalkan diri, kemudian mungkin bisa jelasin siapa Mbak Mary. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Mary. Jadi saya mendukung Icat. Saya pertama kali ke sidang itu tanggal 7 November. Iya. Ya, saya datang ke sana untuk mendukung. Tadinya rencananya hanya satu kali aja datang. Mbak Mary ini apa profesinya hari-hari? Saya itu pengusaha, Pak. Pengusaha. Ya. Oh iya. Ya. Jadi pengusaha yang tiba-tiba jadi idolanya Richard. Iya. Iya. Iya kan. Saya presisi dulu sebentar. Kalau Mbak Halis, Apa nih? apa backgroundnya apa segala macam? Kalau aku tuh mahasiswa seni ya tadinya, tapi mahasiswa sih Pak. Mahasiswa. Saya, ya, Oh, masih kuliah sekarang ya? masih menuju Terus? lulus. Iya, Gitu. iya. Mbak Putri? Fitri? Kalau saya pegawai swasta. Pegawai swasta. Oh. Ada jam kerjanya dong? Ada, cuma kalau ini kebetulan izin gitu. Cuma kalau hari Jumat memang sampai jam 11. Terus ya udah ke sini mumpung free gitu kan. Oh, jadi kalau nonton sidang izin dulu? Kebetulan saya mulai nonton sidang tuh pas saya cuti bulan 12 kemarin, jadi tiap minggu tuh ke sidang. Sebelum-sebelumnya saya cuma nonton lewat live TikTok gitu, kompas.com kayak gitu-gitu. Oh, cuti berapa lama? 2 minggu kemarin, saya minta cuti 2 minggu, kebetulan pas akhir tahun gitu kan dapat cuti. Jadi saya ke Jakarta, kebetulan ada kakak di sini, ya udah tiap ini ke sidang gitu. Nah, Mbak Fitri tinggal di mana kok ke Jakarta ngomongnya? Kalau saya aslinya sebenarnya NTB, terus NTB. saya merantau ke sini udah 8 tahun sih. Jadi terus Jakarta, saya kerjanya di Bekasi. Oh, kerja di Bekasi. Tinggal Di Bekasi juga. Tinggal di Bekasi juga. Iya. Mbak Halis tinggal di mana? Aku masih dekat sini di Jakarta Selatan Pak. Jakarta Selatan. Mbak Mary? Saya di Cengkareng, dekat airport, Pak. Oh, jangan lagi airport. Iya, dekat airport. Iya. Apa alasannya Mbak ini ya jadi pendukungnya Richard? Kadang mereka kalau kita lihat di TV itu mau masuk aja kayak udah mau nonton prime time apa gitu. Ya, kayak lagi acara belanja obrolan besar-besaran Lihat diskon gitu Pak. Iya, ya, sampai desak-desakan ya. Apalagi momentum momen yang paling luar biasa terlihat ketika tuntutan terhadap Richard dibacakan ya. Teriak-teriak, nangis, marah gitu. Sampai hakim menghentikan persidangan sementara gitu. Kita tanya, Mbak Mary, apa alasan Mbak Mary mengidolakan atau perhatian terhadap Richard? Pertama kita melihat bahwa Richard di sini juga dia adalah korban. Jadi dia melakukan penembakan itu di bawah perintah. Jadi bukan atas kemauan dia sendiri, dan kita melihat bahwa anak ini sedang dalam musibah. Jadi kita sebagai sesama manusia atas dasar kemanusiaan kita ingin mendukung dia.
Jadi kita ingin hadir secara fisik untuk ngedukung dia bahwa Icat tidak semua orang tuh menghakimi apa yang kamu perbuat gitu loh. Ada loh orang yang mendukung kamu gitu loh. Itu alasan kita selalu datang untuk Tidak semua orang menghakimi apa yang kamu perbuat. iya, jadi dia bisa melihat kita karena gini begini Pak Edwin. Takutnya mungkin ketika saya lihat ya, saya sangat sedih ketika pertama kali Icat dipertontonkan di muka umum. Kapan? Itu tanggal berapa ya? Kejaksaan itu ya. Iya, tanggal Oktober kalau nggak salah. Oh, Nah, muka maksudnya waktu di kejaksaan. iya, jadi dia yang dipertontonkan pertama kali di muka umum, Iya. itu dia kelihatan takut sekali karena kan dia belum tahu tanggapan publik. Iya. Itu pertama kali saya melihat anak ini tuh dia butuh dukungan kita gitu. Dan kebetulan juga Itu kan sudah momen di mana Richard diserahkan penyidik kepada Iya. kejaksaan. ya Tetapi mulai pertama simpati pada Richard kapan? ya sejak itu Pak. Kalau Oh, saya, sejak itu. Iya, sejak itu saya. momentum Iya. penyerahan Iya, ketika- berkas dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Ya, karena Oh. kita mencoba berempati. Seandainya saya di posisi Richard pun, seandainya saya di dalam kasus seperti ini dan saya ditaruh di depan umum begitu, pasti akan takut sekali. Oh, iya. Apa tanggapan masyarakat terhadap saya gitu Pak. Iya, iya. Ya, jadi pertama kita dari empati, setelah itu kita sayang sama dia. Bahwa kita melihat kejujuran dia berusaha sekeras mungkin untuk jujur sebagai seorang justice collaborator. Iya. Dan dia konsisten. Ya. Ya. Kalau biasanya kita kenal peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya, Kalau ini dari empati jadi sayang. ya Nah, betul. Kalau Mbak Halis, apa yang pertamanya menyebabkan Mbak Halis peduli sama Richard? Jadi tuh kan saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin kasusnya dari awal Pak. Ya. Saya cuma tahu ada penembakan di Ya. Rumah Duren 3 itu. Terus pas Baradae mulai jujur dan mulai statusnya naik jadi justice collaborator, Ya. baru saya ngikutin karena pertama kali yang saya lihat dari Baradae itu, oh dia jujur ya. Itu yang pertama. Terus ketika saya kan datang ke sidangnya itu pas sidang keempat. Iya. Nah setelah ke sidang keempat itu kan saya ngelihat proses persidangan dengan Iya. mata kepala saya. Menurut saya Baradae itu kayak mau mengakui kesalahannya. Kan nggak semua orang tuh bisa mengakui kesalahannya gitu ya Pak. Jadi itu sih yang membuat saya bersimpati jiwa saya. Sejak Baradae dinyatakan justice collaborator oleh LPSK. Betul. Oke. Kalau Mbak Fitri? Kalau saya sih emang udah ngikutin kasusnya sih dari awal. Ya. Nah terus pertama sih saya bersimpati sama korban almarhum Joshua. almarhum Brigadir Joshua. Terus setelah itu setelah Baradae ini jujur, jadi saya merasa kayak respect gitu karena dia sudah berani jujur, sudah berani mengakui kesalahannya gitu. Walaupun banyak di luar sana, apalagi ada salah satu yang wartawan yang nanya saya gitu kan, kok bisa sih kayak support Richard sedangkan dia kan menembak, membunuh gitu. Terus saya bilang, walaupun perbuatannya memang tidak bisa kita benarkan, tapi saya respect sama kejujurannya gitu. Jarang banget ada orang yang sudah melakukan kesalahan tapi dia mau mengakui kesalahannya, kayak gitu sih. Ya, ya. Mbak Mary, tadi kan Mbak Mary bilang iba pertama dengan Richard ketika diserahkan kepada jaksa dan dimunculkan di media massa ya, di depan pers. Nah, kan terdakwanya bukan hanya Richard. Mbak Mary nggak iba sama Ricky, nggak iba sama Kuat, PC atau Sambo. Kok bisa milih ibanya sama Richardnya gimana? Kalau boleh jujur ya Pak Iya. ya, saya juga iba melihat Bang Ricky sama Om Kuat. Ya, Tapi di sini kan kita melihat bahwa Icat itu dia sendiri loh, dan dia yang melakukan penembakan itu dan dia di bawah tekanan. Jadi pernah ada saya baca satu artikel, saya pernah nonton di TikTok kalau nggak salah, dibilang sebenarnya dia kan jabatannya paling rendah. ya, Kalau istilah orang Medan tuh bilangnya anak bawang Pak. ya. Ya, jadi dia yang bisa Orang dikorbankan. Ya, saya orang Medan. Jadi dia yang dikorbankan. Jadi ada yang bilang juga bahwa dia itu sebenarnya kayak alas kaki sebenarnya Pak. Jadi dia kan paling rendah, dia Yeah. punya otak, tapi dia itu tidak diizinkan untuk berpikir. Ya, Dan di sini saya melihat bahwa Icat itu adalah korban. Yeah. Icat adalah korban hidup, sedangkan almarhum Bang Yos adalah korban meninggal. Kita juga Yeah. sangat sedih setiap kali kita melihat almarhum Bang Yos, kalau ada kasus tentang dia, ada berita tentang dia pun kita juga ikut nangis kadang. Yeah. Apalagi kalau melihat orang tua ya. ya, ya. Orang tua dari almarhum, saya selalu berpesan sama follower saya, kalian dukung Icat tapi tetap mendoakan keluarga almarhum, saya bilang, karena Yeah. mereka sangat berat sekali gitu. Ya.
Jadi kehadiran para penggemar Barada Richard ini tidak mengabaikan atau menihilkan kedukaan semua orang atas kematian Brigadir Joshua. Iya. Ya. Nah, tapi juga disampaikan Mbak Mary itu menarik sebagaimana tadi juga Halis dan Fitri. Ya, karena posisi Richard dalam pandangan Mbak Mary, Halis dan Fitri ini sendirian Iya. di antara 4 pelaku lainnya. Iya, benar. Oh gitu. Siapa yang sudah datang ke pengadilan paling awal? Sidang dakwaan atau saksi? Ya. Kalau Dan saya sejak tanggal 7 November saya pertama kali datang Iya, ketemu sama Haris. seperti sendiri, Oh Pak. ya, Iya. itu sidang yang keberapa? Keempat. Keempat. Sidang keempat. Iya. Waktu itu sedang pemeriksaan siapa? Dan waktu itu kalau tidak salah pemeriksaan saksi supir ambulans itu, Pak. Pemeriksaan Ahmad supir Syahrul ambulans. Ramadan. Si Rama ya. Waktu sidang keempat tuh udah banyak belum yang sama seperti Mbak Mary, Mbak Halis? Udah, cuma kita belum saling kenal. Oh, Saya baru kenal gitu. dia, terus kemudian kan mestinya tanggal 14 ada sidang lagi, tapi diundur karena G20 ya. Yeah. Jadi tanggal 21 saat di situ juga akhirnya kita ngobrol sama teman-teman yang duduk di depan kita gitu. Dari situ jadi kenal. Jadi sejak sidang keempat kemudian ikut terus sidang. Iya, saya ikut terus sampai yang terakhir. Tuntutan. Ke Itu pledoi. Pledoi, kecuali Pledoi, yang ya. tanggal 5 Desember saya nggak datang karena ada teman meninggal. Oh iya. Kalau Halis? Kalau aku pernah nggak datang pas libur tahun baru aja, Pak. Libur tahun baru? Begitu tanggal 20 ke atas kan aku nggak datang 2 minggu, ya kan. Habis itu datang lagi. Iya. Mbak Fitri kapan datang? Bulan 12 kemarin. Ya, waktu pemeriksaan siapa? Aduh. Gak ingat. Soalnya kan kerja juga kan, jadi cuma mantau lewat medsos doang. Waktu itu hari apa datang? Waktu cuti jadi? Iya, Waktu cuti. Iya, cuti kerja. Kenapa terpikir mau datang ke pengadilan Jakarta Selatan? Emang mau dulu kan pas awal-awal kasus tuh saya lagi tugas di Surabaya, jadi Iya. mantaunya cuma lewat media sosial. Nah, Iya. kebetulan pindah ini tugas ke Bekasi, Iya. cuma masih belum bisa gitu kan, bisa izin kayak gitu-gitu. Jadi saya cuma mantau lewat media sosial. Nah, kebetulan bulan 12 itu dapet cuti akhir tahun, jadi saya gunakan, soalnya udah pengen banget nonton, lihat langsung gitu kan ke persidangan. Ya, kenapa pengen banget? Ya karena pengen mendukung Icat secara langsung gitu, Oh, ngasih support secara langsung gitu. Mbak Fitri ada temannya yang sama atau? Nggak ada, Nggak saya ada? cuma sendiri. Oh, sendiri. Oh, Mbak Halis sama siapa? Ada teman-temannya nggak? Kalau awal kan sendiri. Ya. Kalau ke teman-teman saya malah banyak yang pro kontra karena kan Oh, iya. bagi teman-teman saya kan katanya Icat tetap melakukan penembakan itu. Tapi makanya saya tetap datang sendiri karena saya harus tahu sendiri gimana. Baru dari situ saya kenal sama banyak orang di situ, Pak. Mbak Mary sendiri atau ada kawan-kawannya? Sendiri, Pak. Sendiri? Iya, jadi teman-teman ini semuanya kenalnya di PN. Iya. 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 Ini ada teman-temannya juga di sini nih. Iya. Nah, yang semuanya saling kenal ketika di pengadilan. Iya. Iya Ya, kan. luar biasa. Terus ada apa bentuk dukungannya selain hadir di persidangan ya? Ada grup sosial medianya kah? Kebetulan kalau saya kan sendiri. Sendiri. Cumanya followersnya banyak, Pak. Iya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba followers gitu kan. Kadang dalam sehari aja yang follow tuh bisa sampai 7.000, 8.000 dalam satu hari, Pak. Akun pribadi. Akun pribadi. Oh, Jadi gitu. awalnya kan saya tidak menyangka, ikutin alur aja, Pak. Iya. Tahu-tahu ini followersnya naik, saya jadinya hadir terus dan untuk memberikan informasi kepada mereka. Karena mereka selalu Iya. kayak, Kak minta info dong, Icat gimana sekarang. Mereka banyak yang pengen tahu. Kalau misalkan dari media kan mungkin statis ya, ngambil Iya. fotonya atau apa. Kalau kita kan lebih ke ini gitu kan, pas Icat dateng, apa segala macem, kita videoin. Dan kita memberikan support kayak gitu. Lewat apa, Mbak Mary? Kalau saya lewat TikTok, Pak. Ke TikTok. Lewat Jadi TikTok. suka live TikTok. Iya, kadang saya live Oh. TikTok. Kalau enggak lewat video TikToknya gitu. Jadi mereka bisa melihat. Jadi Icat tuh sehat. Saya selalu bilang mereka, Icat sehat loh hari ini. Maksudnya kita lihat. Sebelum live TikTok, sebelum ngeliput Icat, itu berapa pengikutnya?
Pengikut saya sekitar 2000-an, Pak. Sebelumnya? Iya, jadi Setelah Icat itu sekarang 79.000 lebih. Wow. Ya, jadi sekitar 78.000 tuh followersnya Icat, Pak. Saya selalu bilang itu followers Icat bukan follower saya bilang. Dari 2000 menjadi 79 ribuan. 79.000. Iya. Jadi 77 ribuan adalah Followers penggemarnya Icat Iya. juga. Iya. Ya. Ada Instagram khusus untuk apa, sosial media khusus tuh Kalau saya nggak ada. Icat? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya merelakan Instagram pribadi saya buat Icat sekarang. Oh gitu. Jadi memang saya jadinya saya kalau untuk postingan pribadi saya nggak pernah Yeah. posting lagi. Jadi benar-benar fokus untuk Icat aja. Saat ini. Kalau Mbak Halis sama Mbak Fitri? Sama sih Pak, nggak ada juga. Paling suka ngeposting di TikTok aja. Oh gitu. Video-video TikTok. Tadi saya lihat ada apa ya? Ada grupnya Icat itu apa namanya? Sobat Icat. Nusantara. Itu sahabat Icat Nusantara. Ya, itu ada temannya, Pak. Udah 823 pengikut. Iya. Ini siapa yang buat ini? Itu, Pak. Oh, teman-teman di sini ya? Oh, iya. Tapi belum update kayaknya. Iya. Karena sempat ada case ya. Tadinya ada grup sebelumnya itu udah Iya. berapa itu followersnya? Hampir 100.000 followers, tapi yang admin yang pegang akun itu Iya. dia ubah jadi nama pribadi, Pak. Oh, jadi nama pribadi. Ya, dan dia ambil semua followersnya. Oh, Kita begitu. sebenarnya bingung sih dengan orang seperti itu, Ya, gitu ya, kan. ya. Untuk kepentingan pribadi Jadi, jadinya. Padahal itu followersnya Di Icat. awalnya atas nama? Atas nama Richly Femmes ya. richlyfems.id. Oh. Ya, kemudian diambil untuk keperluan pribadi. Akhirnya kita bikin lagi yang baru. Bukan kita, Pak, mereka, Pak. Yang baru. Ya, kalau saya kan emang mandiri gitu, sendiri, independen. Pernah nyapa langsung Icat di pengadilan dan disapa balik atau gimana? Selalu sih. Selalu. Ya, Icat Selalu. kalau memang memungkinkan dia biasanya kita kan suka teriak, kalau saya suka panggil dia adik karena kan kita Iya. anggap dia adik ya, maksudnya walaupun dia brimob tapi kan Iya. tetap aja dia ini kan Lebih kita muda. ya adek nengok dong, kalau misalnya dia mendengar Pak biasanya dia akan begini dia Iya, nengok, selalu. gitu. Ya. Selalu Ya, respon. kalau memungkinkan dia akan gitu Sopan. merespon. Ya. Anaknya sangat sopan sekali, Pak. Ya. Ya. Kata yang tersebar di berita atau sosial media dibilang banyak perempuan yang mbak mama jadi penggemarnya Icat. Itu karena Icatnya jujur Pak, karena Icatnya ganteng atau jujur plus ganteng? Karena Atau yang Gantengnya ini sih Pak plusnya. ya, Iya. gantengnya plus Karena- Yang ini sih lebih ke jujurnya. jujurnya. kita menganggap dia masih semuda itu aja dia berani loh, Pak, untuk Iya. jujur. Resikonya kan tinggi sekali, Pak. Ya, ya. Lawannya tuh kalau misalnya di Alkitab tuh seperti Daud melawan Goliat gitu kan, Iya, iya. semut melawan gajah gitu loh. Mm-mm. Change untuk menangnya tuh kecil gitu loh, tapi dia tetap berani, dia mengambil yang penting dia jujur, seperti di Playdoy kemarin dia bilang kan, dia tetap mengikuti ajaran orang tuanya untuk jadi anak yang jujur. Mm-mm. Itu yang sangat kita kagumi, Pak. Kalau misalnya dia ganteng ya itu bonusnya dia. Bonusnya dia ya. Iya, maksudnya kan kita juga ngeliat dia ya gimana ya? Ya karena dia jujur dan dia anaknya juga religius dari dulu kan. Ya, ya. Mm-mm. Ya, artinya kejujuran itu yang membuat Ya, simpati. simpati ya. Iya. Nah, kalau soal tampilan apa yang terlihat itu Bonus. yaitu bonusnya itu. Ya, bonusnya Ya. Icat. Jadi bukan karena Icat enak dilihat, tapi karena Icat jujur, maka mbak-mbak ini bersedia Iya, mendukung. meluangkan waktunya Iya, hadir di setiap persidangan. Ya, betul, Pak. gitu. Mm-mm. Itu waktu dibacakan tuntutan, ya, yang kemudian disebut 12 tahun penjara itu, gimana perasaannya Mbak Mary, Mbak Halis, Mbak Fitri? Kecewa. Ada yang hadir di persidangan nggak? Pasti, Pak. Semuanya Kita selalu Kalau hadir. saya awalnya datang terus Iya. ternyata yang duluan kan Bu Putri. Putri ya, Jadi kebetulan ada kerjaan lagi. ya. Jadi saya balik Balik ke Bekasi. balik ke Bekasi. Jadi cuma nonton lewat TikTok itu di Kompas. Mbak Halis, Mbak Mary ada di pengadilan? Ada. Dia Ada. Ada. Jadi waktu itu yang pertama kali nangis dia udah nangis-nangis. Saya masih mencerna. Ini JPU Jadi bercanda. Mbak Halis udah Udah nangis, udah sebelum sesungguh. mengunci 12 tahun. Udah setelah bunyi. Dia nangis, udah nangis sesenggukan. Saya masih mencerna. Ini JPU bercanda ya, gitu loh. Ya kan 12 tahun gitu kan. Oh gitu. Saya mencerna. 12 tahun Mbak Halis akan Udah nangis duluan dia. Ya, Saya ya. pas di depan itu udah nggak tahan, udah nangis.
Terus kemudian kita ketemu sama Bang Martin kan, Iya, iya. pengacaranya Joshua. almarhum Bang Yos gitu kan, dia juga sangat mendukungnya. Saya sampai nggak sadar saya peluk, Bang gimana nih Bang, saya tanya gitu kan. Kenapa sedih Mbak Halis Mbak Mary? Karena gini Pak, Ya, Icat itu sudah menjadi seorang justice collaborator. ya, Dia sudah jujur, dia jujur. mengungkapkan semuanya gitu kan. Iya. Kenapa dia malah yang lebih berat dari mereka yang 3 orang itu gitu loh. Harapan kita seharusnya justice collaborator itu dia mendapat reward gitu loh, Iya. lebih ringan gitu loh. Seharusnya lebih ringan daripada Iya. Ibu PC, Kuat, dan Ricky. Iya, Oh. betul. Memang bayangannya Mbak Halis, Mbak Mary, dan Mbak Fitri tuntutan terhadap Richard itu berapa idealnya? Kalau kita sih berharapnya dibebaskan, Oh. tapi kan namanya juga negara hukum gitu Yeah. kan, at least di ini lah, diringankan. Gitu. Diringankan. Ah, Betul. Kalau saya sih berharap ya, kalaupun sampai benar-benar harus dihukum, Iya, maksimal 3 tahun. Kalau menurut saya, kalau sampai dia harus dihukum ya Pak, iya. itu menurut saya loh ya. Ya, nggak apa-apa. Orang yang nggak ngerti hukum ya. Nggak apa-apa. Tapi Kita kan bebas berpendapat. ya, Mbak Halis? Kalau harapan saya sih semoga Baradae kayak mendapatkan reward aja Pak atas kejujurannya. Saya udah seneng gitu aja. Maksudnya 12 tahun itu belum reward? Menurut saya belum Pak. Belum ya? Oh, itu prank, iya. prank dari JPU. Iya. Prank. Iya. Oh, gitu. Kemarin juga Richard baru bacain pembelaannya ya. Iya. Apa pandangan Mbak Fitri, Halis, dan Mbak Mary soal pembelaan dari Richard? Menurut saya udah tulus dari hati sih Pak. Tulus dari hati. Betul. Mm-mm. Saya bisa ngerasain soalnya. Oh gitu ya. Itu kan nggak sepanjang yang lain. Nggak banyak air mata juga. Iya. Kayaknya nggak ada air mata. Makanya, iya. Hah? Jadi kita lihat tuh Icat tuh orangnya kuat gitu, nggak Iya. kayak yang lain. Yang lain kan baca pleidoynya itu kayak sambil nangis, kayak Iya. kayak ya gitulah. Kalau Icat walaupun sedih tapi berusaha buat tegar gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mbak Mary? Iya, Icat tuh memegang teguh ajaran dari orang tuanya untuk jujur. Iya. Dan dia ungkapkan juga di sana gitu kan, dia minta maaf sama orang tuanya karena kejujuran dia sampai orang tuanya juga capek bolak-balik gitu apa segala macem untuk mendukung dia. Tapi dia tetap memilih untuk jujur. Itu Iya. sih, apalagi yang pada saat dia menyebutkan nama tunangannya, Iya. itu sangat sedih ya, karena saya lihat kan anak-anak ini kan mereka berdua tuh anak-anak yang baik. Iya. Mereka sudah punya impian, sudah punya rencana-rencana, tapi karena kasus Rencananya tahun ini ini nikah ya? iya, karena kasus ini terpaksa harus ditunda gitu loh. Iya, Dan mereka juga nggak tahu ke depannya bagaimana gitu kan. Kita berempati dan kita sedih sekali gitu loh. Kita cuma bisa berdoa agar mereka tuh tetap kuat. Iya. Gitu, Pak. Mbak Halis sama Mbak Fitri, bagian mana dari pembelaannya Richard yang menggugah? Kalau saya bahkan sampai saat ini dia masih meminta maaf ke keluarga Bang Yos kayak Iya. gitu. Jadi merasa kayak bener-bener tulus banget minta maafnya tuh memang dari hati gitu. Iya. Kalau Memang penyesalannya Iya, sangat. ditunjukkan Iya, ya. ditunjukkan. Waktu ketemu dengan orang tua Iya. almarhum Joshua ya. Dan sampai dengan pledoi juga masih diucapkan ya. Iya, Iya. dia walaupun minta maaf tapi tidak menyerang siapa-siapa gitu. Iya. Tetap kalau yang lain kan minta maaf tapi tetap ada pembelaan dari dirinya gitu. Kalau saya kayak gini karena begini gitu. Kalau Richard nggak sama sekali, dia benar-benar minta maaf, mengakui kesalahannya gitu, bukan memojokkan orang lain. Iya. Mbak Halis, apa di bagian pembelaan Richard yang paling nempel Pak? tentang ketika Richard apa sih punya impian untuk jadi brimob. Terus ketika Richard juga kayak minta maaf sama orang tuanya, saya tuh kayak yang menilai Richard tuh anak yang pekerja keras Pak. Karena kan Richard kan datang dari daerah kecil. Richard kan punya apa ya kayak segudang impian untuk membanggakan keluarganya lah seperti itu dengan merantau ke Watu Kosekan seperti yang kita dengar kemarin. Nah, langkahnya tuh harus berhenti sampai di sini menurut saya. Itu tuh apa sih kayak itu yang paling saya ingat nih Pak. Jadi kayak masa depannya harus terhenti karena hal ini.
karena atasannya gitu yang padahal dia sudah menjaga kayak gitu-gitu sih. Ya, ya. Ternyata dia bisa dibilang diperalat lah gitu, dijadikan alat karena nafsu mereka atasannya gitu, amarah atasannya gitu. Jadi di kasus pembunuhan Brigadir Joshua kita lihat bahwa ini ada 4-1 ya, ada 5 terdakwa, keempatnya hampir sama keterangannya, saling mendukung, hanya Richard yang dalam posisi yang berbeda. Yang apa sih yang paling menyentuh ya, ketika proses persidangan Mbak ikutin, apa yang paling menyentuh perasaan? Ada nggak sesi mana, kapan? Tuntutan sih Pak. Tuntutan? Iya. Oh, Mbak Fitri juga? Iya. Mbak Mary juga? Iya. Hati kami tuh hancur Pak ketika dibacain 12 tahun itu. Kecewa gitu. Kan nggak ada, bukan saudaranya, bukan keluarganya. Iya, itulah istimewanya Icat ya Pak. Saya percaya bahwa Tuhan tuh yang menaruh beban itu di hati kita untuk sayang sama dia. Dia kan juga anaknya religius gitu. Dan kita selalu percaya bahwa Icat Tuhan pembela kita, Cat gitu loh. Jadi kita kalau bisa, makanya saya kadang di persidangan juga saya suka teriak-teriak, "Adek semangat ya Dek, percaya Tuhan ada di pihak kita" gitu kan. Ya. Jadi kita tuh Jadi Tuhan yang menumbuhkan rasa sayang itu ya, ke kalau diri. kalau saya Mbak bilang Mary, seperti ya? itu ya Pak. Gitu. Walaupun dia bukan saudara kita yang menganggap Icat saudara kita Pak. Di hati kita tuh Icat seperti adik sendiri gitu. Kalau nggak salah saya lihat di televisi Mbak Mary yang nangis ya. Iya, saya Kalis, iya. Iya, nggak tahu mukanya udah nggak beraturan deh. Udah peluk sana sini udah nggak tahu, udah lemes banget Pak waktu itu. Kaki tuh kayak lemes banget, udah kayak nggak bertenaga gitu pas kita dengar tuntutan itu gitu. Walaupun masih baru tuntutan ya. Kalau ke pengadilan pakai supir atau sendiri? Enggak, kita berangkat sendiri Pak. Berangkat sendiri? Enggak. Oh, Enggak pakai supir. maksudnya bawa kendaraan? Enggak. Oh, enggak. Kita naik, kalau saya naik busway untuk menghindari macet juga kan. Oh, iya. Karena kan pagi-pagi udah harus Saya berangkat. kalau bawa mobil sendiri nggak konsen gitu. Enggak. Bagi saya dulu pernah kecelakaan kan bawa mobil, jadi saya juga sekarang kalau nggak terpaksa biasa nggak nyetir. Iya. Apa dampaknya buat Mbak Mary secara pribadi setelah mendengar tuntutan itu? Ada nggak? Apa nggak bisa tidur, nggak bisa makan, atau bagaimana? Jadi gini, kalau boleh jujur Pak, maaf Iya. ya saya bukan acting ya. Iya. Saya bukan berakting gitu, cuma gini, setiap kali ada yang video Icat yang lewat atau bahkan video yang saya rekam sendiri pun, saya kalau misalnya pas lagi lihat saya nangis, atau ada orang nge-WA saya atau message nanya tentang Icat, saya nangis karena saking sedihnya gitu loh. Ya kan, orang nanya gitu bisa sebanyak kali nangis, kalau ada yang nanya atau apa, lihat ada video lewat nangis lagi gitu kan. Segitu sayangnya kita sama Icat. Mungkin suatu hari nanti kalau Icat melihat video ini ya, podcast ini, ya kita sayang banget sama Icat, bener-bener sayang tulus sama dia. Ya. Ya. Kalau Mbak Halis gimana setelah dengar tuntutan itu? Tadi paling nangis pertama. Jadi malu saya Pak. Kok bisa begitu, gimana? Jadi apa sih, kayak ada jujur aja sih ya Pak. Iya. Ada sehari di mana kayak masih gak nyangka aja gitu. Tapi pada akhirnya mencoba buat tegar sih Pak. Buat tegar. Iya. Ah, Gitu. jadi setelah dengar tuntutan itu pulang itu sendirian tuh ada temannya tuh seperti apa? Karena kan aku rumahnya nggak jauh dari situ. Jauh dari situ. Jadi kan apa namanya, aku sama kendaraan umum juga sih. Kendaraan umum. Terus situasi Mbak Halis gimana di rumah? Masih bisa makan, tidur? Sempet sih kayak yang apa namanya, masih gak nyangka aja nggak enak buat ngapa-ngapain jatuhnya gitu Pak. Jadi tapi akhirnya saya mencoba, saya harus menyiapkan hati saya buat menerima apapun yang terjadi ke depan. Begitu sih. Ya. Kalau Mbak Putri, apa yang terjadi mendengar tuntutan itu? Sedih sih pasti, sedih, kecewa gitu. Cuma kalau yang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, enggak sih Pak. Cuma lebih ke ya sedih gitu. Saya kan nontonnya lewat TikTok gitu kan, live Kompas, karena kan kebetulan saya harus balik lagi ke Bekasi, jadi nggak bisa nunggu yang pas tuntutan Icat gitu. Cuma lihat di TikTok pas Icat nangis, jadi berasa kayak ikut nangis gitu. Saya ikut nangis, cuma ya udahlah gitu.
itu kan juga masih tuntutan gitu. Iya. Pasti inilah, insya Allah pasti diringankan bahkan dibebaskan. Ya, ya. Amin. Mencoba tegar ya. Iya. Bahwa itu prosesnya masih tuntutan. Iya, Icat masih aja ada kan kelihatan. masih ada pledoi, Iya. replik duplik ya. Dan vonis. Belum tentu juga tuntutan itu sepenuhnya dikabulkan oleh hakim ya. Kalau selain Mbak Mary, Mbak Halis dan Mbak Fitri, lingkungan seperti apa? Lingkungan kerja, lingkungan keluarga, mereka tahu Mbak ini dukung Richard. Respon lingkungan seperti apa, Mbak Mary? Kalau di saya 70% mendukung, 30% mereka juga ini tidak mendukung Icat gitu. Bahkan yang ngatain Ya 70% itu di mana? ya di keluarga, Di keluarga? di teman juga. Teman. Bahkan ada teman saya nanya seperti ini. Iya. Kamu tahu dari mana kalau Richard itu jujur? Oh, gitu. Nah, saya bilang Ya. pertama dari ahli psikolog forensik sudah mengatakan anak ini jujur loh, Iya, iya. ya kan? Itu ahli yang ngomong. Iya. Yang kedua, saya sudah memilih untuk mendukung dia, jadi saya memilih untuk percaya apapun yang dia katakan. Itu pilihan juga gitu loh, kan? Seperti itu, Pak. Kalau Mbak Halis? Kalau di aku 80% mendukung, Ah, 20% pro kontra sama aku. kontra. Karena yang 20% ini kan mendebatkannya itu soal Ica tetap melakukan penembakan, Pak. Iya. Tapi kalau yang 80% mengerti, paham kalau Ica tidak punya niat jahat melakukan itu. Begitu sih, Pak. Kalau dari aku. Iya. Lingkungannya Mbak Fitri gimana? Lebih ke mendukung sih Pak gitu. Iya, iya. Tapi walaupun kalau teman-teman yang di NTB gitu kan kadang ngelihat ada saya di kesorot gitu, makanya Iya. saya kalau ke PN tuh selalu pakai masker karena kan saya nggak tahu-taunya disorot kayak gitu-gitu. Terus ada yang bilang, ya alay banget sih kayak gitu-gitu. Jadi saya selalu pakai masker, nggak mau disorot gitu. Emang kalau kesorot kenapa? Ada yang langsung WA atau gimana? Iya, teman-teman yang di sana, yang di NTB. di NTB. Gitu. Oh. Ngapain sih ngedukung sampai gitu-gitu banget, Iya, katanya. iya. Kalau di lingkungan kantor nggak masalah? Enggak sih. Nggak masalah. Iya. Ya. Ya, sahabat saksi korban luar biasa. Simpati, dukungan yang diberikan oleh banyak pihak ya. Sebenarnya bukan hanya mereka yang hadir di pengadilan, ya. Atau tidak sebatas emak-emak, tidak sebatas mbak-mbak, ya. Tapi saya yakin dari banyak kalangan, Iya, betul. benar. dari banyak kalangan yang menengah maupun yang paling atas ya, termasuk di jajaran kementerian dan lembaga. Ya kita dengar saja seperti atau kita baca aja Twitternya Pak Mahfud MD, ya, yang juga menyampaikan harapan agar vonis ringan dijatuhkan kepada Richard. Ya. Dan Pak Mahfud juga berpesan, ya kita tunggu saja vonis, karena itu menjadi kewenangan dari pengadilan. Jadi ada pelajaran yang bisa kita petik dari temu kita hari ini dengan para apa disebutnya ini? Penggemar, pendukung atau apa? Kita lebih suka disebut sebagai pendukung. Pendukung ya. Ya, karena Oke. Richard bukan selebritis. Iya. Dari pembicaraan dengan para pendukung Richard ini ada beberapa hal yang secara pribadi saya petik ya. Ya ternyata kejujuran itu membangun simpati, membangun simpati dan kemudian menjadi kekuatan dari mereka-mereka yang tidak saling kenal, ya. Kemudian hadir secara mandiri ke pengadilan, ya, meninggalkan mungkin usahanya, Iya. ya, meninggalkan Kenyamanan juga, kuliah, Pak. kenyamanan, betul, kenyamanan, karena kita- karena kan perjalanan ke pengadilannya, ya kan, menunggu sidangnya atau termasuk juga ngantri masuknya dan padat banget itu dia loh, ya. Kalau LPSK alhamdulillah karena dapat tempat VIP di depan, jadi kita nggak, Ya betul. karena kita menjalankan tugas jadi kita punya Iya, tempat iya. khusus, ya kan kita bisa nyaman duduk. Tapi saya melihat secara langsung hadir 2 kali di persidangan, saya melihat bahwa luar biasa padatnya itu di ruang persidangan antara pengunjung
dan wartawan kayaknya 11-12 jumlahnya. Banyakan pengunjung. Banyak pengunjung ya, iya, iya. Ya rasa iba yang berangkat dari sikap jujur itu, ya, menunjukkan bahwa memang kejujuran itu adalah mata uang yang sama bagi semua orang. Gitu. Jadi kita semua mengakui, memberikan apresiasi, memberikan reward kepada mereka yang mau jujur, dan kita tidak suka, tidak bisa terima terhadap mereka yang berbohong. Ya. Apalagi dalam peristiwa ini ada jatuh korban Brigadir Joshua, ya. Tentu keluarga Brigadir Joshua berhak atas keadilan seadil-adilnya. Ya. Kita bersama-sama berharap semoga keadilan bisa didapatkan oleh Richard dan almarhum Bang Yos. Demikian, terima kasih atas obrolan kita, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.